Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sahabat LCC semuanya, hari ini hari Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2021. Kita melaksanakan LCC yang ke-79. Pemateri kali ini adalah Ibu Chandra Sriubayanti, Casio Master Trainer dari Fakfak dan akan didampingi oleh Ibu Dina Widiastuti. Baik, untuk sesi kali ini saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dina. Disilakan Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Mufid. Baik, kita mulai saja dengan bacaan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di acara rutin LGSC yang diselenggarakan. Izin Bu Dina, halo Bu Dina, bisa nyalakan video kamera? Ya, Bu Chandra. Oke, kita diulang ya Bu ya, maaf. Oke. Saya agak grogi kalau jadi ini moderatornya Bu Chan. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di acara rutin LCSC yang diselenggarakan oleh Casio Education Indonesia yang saat ini memasuki episode ke-79 dengan tema Open-Ended Mathematics Activities with Classwiz. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, pemateri kali ini adalah Ibu Chandra Sriubayanti, MPD, yang merupakan salah satu guru di SMAN 1 Fakfak Papua Barat. Meskipun di ujung barat, beliau ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan, kalau ibarat kata pemain olahraga, beliau ini sudah sangat berpengalaman sekali. Untuk itu saya akan menyampaikan pendidikan juga pengalaman beliau, juga prestasi sangat banyak ini, sampai saya sendiri agak sedikit ini. Pendidikan beliau S1-nya dari Matematika UPI Bandung, S2-nya Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih, Papua. Kemudian pengalamannya sebagai Waketum PP Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Kemudian Sekretaris Umum Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematika, Hikmatindo, Ketua Wilayah IGI Papua Barat, sebagai Sekretaris Sarasehan dalam Jaringan, Sadar IGI, kemudian sebagai Master Training di LGSC Casio. Prestasi beliau ini semifinalis ONIK P4 Matematika Yogyakarta 2013, kemudian juara 1 ONIK P4 Matematika Yogyakarta, kemudian PKB P4 Matematika Yogyakarta, finalis Simposium HGN 2016 Sentul. Beliau juga alumni internship program in Korea National University Education di Korea Selatan tahun 2019. Kemudian alumni Academic Writing Siameo Kitab in Mathematics, salah satu 6 penerima hibah riset Siameo Refcon 2020. Hebat banget. Banyak sekali pengalaman beliau juga prestasinya. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini pemateri kita yaitu Ibu Chandra Sriubayanti akan menyampaikan tentang Open-Ended Math Activity with Classwiz. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina yang sudah membacakan CV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat, guru matematika seluruh Indonesia, sahabat LCC yang setia. Izin sebentar, anak saya nelpon. Bu Dina bisa ini dulu bicara-bicara. Oke, Bapak Ibu, sambil lalu menunggu Ibu Chandra, apabila ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau raise hand. Kemudian nanti Ibu Chandra akan menyampaikan jawabannya. Oh ya, ada Bapak Ibu sekalian, di sini ada 2 buah giveaway pada acara kali ini, acara rutin. Nah, giveaway itu tentunya ada 2 pertanyaan yang akan diberikan oleh Ibu Chandra. Bagi yang beruntung akan dapat giveaway tersebut. Oke, Bu Dina. Ya, minta maaf. Bu Chandra? Ya, sorry, tadi anak saya telepon. Oke. Baik, ya, akhirnya anak memang lebih prioritas ya, Bapak Ibu. Oke, ya saya sambung lagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di LCC tanpa terasa sudah ke-79 ini. Izinkan saya untuk menyampaikan, membagi pengalaman terkait dengan materi Classwiz. Sebenarnya saya cadangan sih Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada narasumber utama yang seharusnya tampil yaitu Pak Khairuddin, tapi beliau sedang ada kegiatan dengan Kemdikbud di Bogor dan OTW, jadi memang tidak memungkinkan, jadi saya menggantikan. Di mana-mana namanya pemain pengganti itu tentu saja levelnya di bawah. Ya Bu Dina, terkait juga persiapan, tapi mudah-mudahan apa yang saya siapkan nanti tidak mengurangi makna dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya langsung share screen aja ya untuk menghemat waktu. Oke, Bu Dina gimana? Kelihatan? Ya, kelihatan Bu. Jelas banget. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mencoba untuk berdiskusi bersama terkait dengan sosokan aja sih pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi memang kalau kita mencari referensi yang di luar bahasa Indonesia itu sangat banyak. Jadi coba sedikit-sedikit lah kita mengenal istilah-istilah yang ada di referensi luar. Open-ended math activities with Classwiz ini maksudnya itu kita akan mencoba merancang aktivitas matematika yang berbasis soal terbuka atau masalah terbuka, dan tentu saja kali ini tentu kita menggunakan Classwiz. Ya, seperti itu. Ya, seperti apa sih harapan kami? Kali ini saya cukup menawarkan nanti 2 aktivitas. Mengapa 2? Karena nanti kita akan pelan-pelan ya, kita akan ulang-ulang. Kemudian 2 aktivitas itu berdasarkan pengalaman juga, nanti saya akan jelaskan, dan kebutuhannya adalah menggunakan kalkulator atau emulator Classwiz. Ya, itu harapannya, mudah-mudahan bisa tercapai malam hari ini, tidak ada kendala. Jadi Bapak Ibu, jika karena ini berbasis kalkulator Classwiz, jadi mohon bisa mengunduh bagi yang belum. Kalau bagi yang sudah ya mohon disiapkan ya, biar kita sama-sama praktek, karena saya juga butuh feedback dari Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi mekanismenya sekitar 1 jam ya, saya akan memaparkan PowerPoint saya, kemudian kita coba tanya jawab, setelah itu giveaway. Tapi bisa saja sih nanti berubah sesuai situasi dan kondisi ya, kayak gitu. Nanti giveaway-nya Ibu Dina, giveaway-nya
mungkin satu soal aja, bukan satu soal sih sebetulnya, karena topiknya open ended, jadi nanti masalahnya satu, tapi untuk dua pemenang ya. Mudah-mudahan bisa kita peroleh dua pemenang itu. Oke. Oke, itu ya mekanismenya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat masalah ini sebenarnya dari pengalaman menjadi guru model ya, guru model pada saat upgrading tahun 2018. Jadi kami dalam beberapa kelompok itu, setiap kelompok harus mengajar, gitu ya, harus mengajar di salah satu kelas dan sekolah di SMA 1 ya, SMA 1 Kuta Selatan ini sekolah yang anak-anaknya itu sangat aktif. Jadi bagi saya guru Papua Barat ini merupakan tantangan. Nah, karena mendapat siswa yang seperti ini gitu ya, yang tentu saja di atas rata-rata dan di atas kriteria atau ciri dari siswa-siswa saya di Papua Barat di Fakfak, maka pada saat itu saya merancang satu kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lihat atensinya itu cukup tinggi dan mereka menggunakan Classwiz. Jadi dasarnya itu. Kemudian ditambah lagi inspirasi pada saat di Korea waktu 2019 ya, 2019. Jadi salah satu pengalaman yang sangat menarik pada saat itu, Profesor Yeon Kim namanya. Bapak Ibu bisa lihat, oh nggak kelihatan ya ininya ya, dosennya. Oh ada tuh yang pegang mic. Jadi sangat sederhana beliau dan tidak kelihatan sebagai seorang profesor. Jadi dia mengenalkan kepada kami semua peserta yang berangkat 20 orang itu kaitannya dengan pembelajaran HOTS ya, yang stakeholder thinking. Jadi di situ terbuka gitu wawasan saya bahwa ketika kita merancang pembelajaran yang menghendaki siswa berpikir tingkat tinggi, itu ada yang harus kita siapkan. Jadi perbedaannya itu di aktivitas, gitu ya, di aktivitasnya. Kalau beberapa buku ada yang namanya pembelajaran matematika sebenarnya sangat berbasis masalah, gitu, berbasis soal. Atau tergantung juga pada pertanyaan, kalau perhatiannya adalah pertanyaan. Nah, soal atau masalah itu sangat mengarahkan pada seperti apa pembelajaran yang nanti terbentuk. Ya, jadi aktivitas yang menginginkan siswa berpikir tingkat tinggi adalah ciri-cirinya itu tidak prosedurnya itu tidak satu atau bahkan tidak ada. Nah, bagaimana kita merancang pembelajaran itu? Nah, itu nanti yang akan mengarahkan siswa pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi makanya fokus saya pada malam hari ini masalah terbuka itu diharapkan ketika dirancang dalam sebuah aktivitas itu bisa teraih ya, keterampilan berpikir tingkat tingginya. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kebetulan juga tahun 2019 pada saat itu ada kegiatan rumah belajar ya, Bimtek Pembatik itu, dan saya manfaatkan satu hari bersama teman-teman MGMP Matematika di Manokwari, dan apa yang saya alami. Jadi pembelajaran seperti apa yang di Korea itu saya cobakan kepada teman-teman guru matematika di sana tentang masalah terbuka itu. Dan ternyata dua topik yang malam ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan setelah saya cobakan kepada teman-teman guru di Manokwari itu
tidak mudah juga gitu. Ya, tidak mudah juga. Tapi apa? Tapi semangatnya, kemudian antusiasme teman-teman itu tinggi gitu. Bahkan membenarkan bahwa iya ya, walaupun masalahnya sederhana, tapi cukup menarik dan memang membutuhkan bantuan kalkulator. Oke, dari latar belakang tadi gitu. Jadi malam hari ini saya coba untuk mengangkat masalah terbuka. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah dimensi 2 seperti ini, ya. Tapi saya ingin lihat di kolom ini sih. Mohon Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, gitu. Ada soal di sebelah kiri, diketahui suatu persegi panjang memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Ini yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian di sebelah kanan, tentukan panjang dan lebar persegi panjang yang memiliki luas 50 cm persegi. Oke, pertanyaannya adalah, soal mana yang menurut kita, menurut Bapak Ibu itu menantang siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Yang kiri atau yang kanan? Oke, saya coba cek di kolom chat. Mohon Bapak Ibu bisa menjawab kiri apa kanan yang lebih menantang. Bu Dina tolong dicek ya di kolom chat. Oke. Oke. Kanan atau kiri? Cuma Ini 2 orang ada jawab nih. Ada Bu Yeldawati yang kanan, Bu Yelda. Bu Oke. Salina kanan juga. Yang lain, ya kanan. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Iya, oke, Bu Dina bisa nyalakan mic-nya, salah satu. Apa alasannya? Atau semua juga boleh, Ibu siapa tadi? Apa alasannya yang sebelah kanan yang menantang untuk berpikir tingkat tinggi? Yelda, sebentar. Silakan Bu Yelda. Kita sharing aja ya, gitu. Karena kita semua sama-sama guru. Boleh, Bu Yelda, boleh kasih pendapat? Bisa dibuka ini. Ini unmute. Oke. Iya, bisa Bu Dina bisa dinyalakan mic-nya? Saya nggak bisa unmute ini kayaknya, Bu. Ada tulisan unmute, cuman nggak bisa di unmute ini. Oh, dibuka. Bisa minta Apa tolong mungkin dari teman-teman panitia. Pak Mufid mungkin? Sebentar. Masa harus saya ya? Bentar. Oke, siap. Tadi siapa Bu? Bu Yelda? Ya. Ya, Yeldawati. Ya. Coba saya unmute aja semua ya. Oke. Bu Yelda silakan. Saya mau dengar nih pendapatnya. Kayaknya masih merah itu, Bu. Yang Bu Yelda. Oh gitu? Ini unmute kok. Saya udah unmute. Tapi di saya kelihatannya merah. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Ini daripada menunggu agak lama. Tadi Bu Dina juga jawab kanan. Bu Dina gimana Bu Dina? Kenapa yang kanan Bu Dina? Kalau menurut saya yang kanan itu ini tantangannya di ininya. Kalau yang kiri itu soalnya sepertinya sudah umum gitu loh. Sepertinya seperti itu. Oke. Iya, baik. Iya. Ya, jadi kita akan mulai dengan membahas tentang soal yang seperti ini. Kelihatannya kan sepele ya, apalah gitu kan. Luas bagi kita apa sih? Kan cuma panjang kali lebar selesai. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba mengeksplorasi soal ini dan melihat aktivitasnya ya. Jadi
pada saat kita menginginkan siswa mendapatkan pengalaman berpikir tingkat tinggi dengan masalah yang tadi, masalah menentukan panjang dan lebar untuk mencari luas persegi panjang, kebutuhannya sederhana. Pada saat itu yang saya bawa dari ini ya, yang saya siapkan untuk teman-teman di Manokwari itu hanya kertas sama penggaris, kemudian kalkulator. Kebetulan kan sekolah kami itu adalah sekolah binaan dari Casio dan kami punya 40 unit Classwiz, jadi itu saya bawa ke Manokwari waktu itu. Dan kita buat beberapa kelompok, bisa 3 sampai 4, ya tergantung situasi. Oke ya, kemudian nah nanti instruksinya itu ketika kita berikan beberapa lembar pada setiap kelompok, karena waktu itu guru, jadi memang outputnya atau produknya itu memang Bapak Ibu guru harus memotong kertas pakai penggaris sesuai dengan panjang dan lebar yang mereka peroleh. Gitu. Seperti itu pada saat saya mencobakan kepada teman-teman. Ya, halo? Bu Chan, gimana, itu Bu? barusan Pak Hai telepon, kalau mau menjawab, peserta bisa menghidupkan mic-nya sendiri gitu, meng-unmute mic-nya sendiri. Iya. Gitu. Mungkin pada saat ini tadi Bu Yadanya sedang. Iya, oke, makasih Pak Kai. Baik teman-teman, kita ini aja ya, sharing-sharing aja karena saya mencoba untuk membagi pengalaman saya. Jadi karena ini berbagi pengalaman berarti bisa jadi teman-teman punya pengalaman yang lain. Mohon itu malam ini kita jadikan diskusi bersama. Ya, jadi cuman itu saja. Jadi kita kasih kertas seperti itu. Nanti instruksinya silakan Bapak, silakan. Kamera. Ya, halo. Halo. Ada pertanyaan, Ibu? Iya. Siapa itu ya? Ibu siapa yang tadi? Ini dari ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Arisman untuk menjawab pertanyaan. Iya, halo. Bisa ditujukan kepada siapa ya? Kepada admin aja. Bu Chan saya jadikan admin aja ya. Kok admin? Saya jadikan host saja ya. Ada Pak Arisman. Pak Arisman bisa ditujukan ke host, boleh Pak Arisman? Di everyone aja kalau bertanya sih. Oh. Iya, mungkin kalau yang mau bertanya langsung bisa raise hand, nanti disilakan oleh Ibu Dina toh. Iya, baik. Kalau main langsung nanti takut. Iya, soalnya ini masih pemanasan gitu. Baik ya Bapak Ibu, jadi kita mulai dengan soal yang sederhana dan ini sudah dicobakan ke teman-teman guru di Manokwari. Jadi instruksinya itu silakan membuat gitu ya, membuat bidang persegi panjang. Pokoknya luasnya itu pakai pokoknya luasnya harus 50 cm persegi. Gunakan penggaris untuk merobek kertas. Itu sangat seru. Cuman sayangnya asisten saya saking terpukaunya nggak sempat ngambil video gitu, tapi foto-fotonya ada gitu. Nah, ini kita bisa menduga apakah setiap kelompok memperoleh jawaban yang sama atau beragam. Saat itu saya berhipotesis seperti itu. Nah, kemungkinannya seperti ini ya. Kemungkinannya, apakah jawabannya hanya ini? Saat itu dikasih waktu 10 menit itu belum selesai, 15 menit belum selesai, bahkan 30 menit itu belum selesai gitu. Bahkan ada yang tidak sampai 10. Ini guru-guru loh gitu ya, guru-guru pada saat itu. Nah, ternyata Bapak Ibu bagi guru-guru sendiri, mungkin guru-guru Papua ya, kalau misalnya guru di daerah lain enggak. Ternyata masalah yang tadi yang kelihatannya sepele mengenai luas dan hanya mencari panjang dengan lebar
dan luasnya ditentukan, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi butuh merenung sejenak, terus coba-coba kayak gitu. Nah, pada saat itu yang dilakukan adalah coba-coba manual, yang ngoret-ngoret gitu ya, coret-coret seperti itu. Kemudian saya melihat karena diberikan kalkulator, ada yang mencoba langsung kalkulator, tapi tetap coba-coba. Nah, yang ketiga ini nanti yang akan kita coba kenalkan pada malam hari ini, dan saat itu juga saya kenalkan kepada teman-teman di sana metode yang ketiga ini. Seperti apa sih penggunaan kalkulator menggunakan pemodelan. Kalau yang nomor 1 dengan 2 saya pikir pakai ini sudah sangat biasa kita lakukan. Kemudian nomor 2 juga kalkulatornya boleh kalkulator apa saja, boleh kalkulator HP. Yang nomor 3, nah kita khususkan untuk kelas Swiss. Jadi artinya pada kondisi berbagai kondisi apapun, masalah yang tadi bisa kita terapkan. Ya. Iya, untuk yang manual ini ya pasti dioret-oret lah ya gitu, oret-oret, kemudian dapatnya cocok atau tidak. Oh, ini soalnya yang 100. Oke, saya udah ganti berarti. Ya, pokoknya bebas lah ya untuk luas itu mau berapa saja. Semakin mudah, semakin banyak faktor bilangan bulat yang bisa terbentuk, itu akan semakin banyak kemungkinannya. Nah, pada saat di Manokwari waktu itu jawaban Bapak Ibu, jawaban setiap kelompok, kan mereka presentasi, kemudian menunjukkan, itu rata-rata sama. Bedanya hanya 1-2 ini aja, 1-2 poin aja. Dan jawaban setiap kelompok itu semuanya bilangan bulat, gitu ya. Sorry, bilangan asli. Bilangan asli seperti yang ini. Artinya pokoknya yang gampang-gampang aja. Tidak ada bilangan desimal. Seperti itu. Baik ya. Nah, ketika kalkulatornya diberikan, baru mereka coba-coba. Tapi kalau ini sih coba-coba saya ya. Kemudian misalnya, kalau misalnya panjangnya 15, 115 seperti itu. Jadi mereka menggunakan inverse. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan ternyata yang dilakukan oleh siswa tidak seperti yang kita, seperti guru mencoba-coba. Ketika kalkulator dipakai itu semakin bertambah ya Bu Dina ya. Jadi bertambah lagi kemungkinannya. Oh, ternyata bukan hanya bilangan bilangan bulat positif saja kayak gitu. Udah. Tapi intinya kalkulator bisa membantu walaupun hanya pakai operasi yang sederhana, operasi pembagian seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sudah punya kelas Swiss, cara coba-coba yang pakai kalkulator seperti ini bisa dipermudah dengan menu calc di sini. Calc itu calculation. Ya, jadi Bapak Ibu gunakan menu 1. Bu Dina boleh? Bu Dina punya kelas Swiss nggak? Saya kebetulan punya Bu Ya, Bapak Ibu menu kayaknya ini sudah expired kayaknya. Tapi masih bisa kok. Sekarang bisa diperpanjang loh. Masih bisa. Ya, Oke. Ya, Bapak Ibu menu 1. Jadi kalau cara-cara yang nomor 2 tadi bisa pakai kalkulator apa saja, ya bisa yang HP juga boleh. Karena masih kali bagi aja, ya. Menu 1 Bapak Ibu, menu 1, menu 1, ya. Terus, nah nanti gunakan ini fungsi calc di sini. Jadi caranya Bapak Ibu kan kita sudah tahu ya, luas itu rumusnya adalah luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah di sini variabel yang ditawarkan oleh kelas Swiss cukup banyak. Jadi ada x,
Ya, ada X. Kalau Ada memang ada yang mau diinterupsi pertanyaan, boleh ya, Bapak Bapak Ibu? Ibu silakan. Oh iya, gimana? Bapak Ibu bagi yang mau bertanya silakan. Boleh saya diinterupsi, bisa raise hand. Bisa raise hand. Oke, kalau memang nggak ada saya lanjut boleh. Ya. Ya, di kolom chat Kayaknya mungkin sudah nggak ada pertanyaan Bu Dina? Belum. masih belum ada, Ya. Bu Jan. Ya, monggo Ya, dilanjut. oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang fokusnya sama pemanfaatan klasisnya ya. Jadi kalau yang tadi, ini coba-coba biasa saja. Jadi misalnya, 100 gitu, kemudian dibagi 15, ini ya ini mah di semua kalkulator juga ada, kalkulator sayur juga semuanya ada. Seperti itu ya, jadi bagi-bagian biasa. Jadi kita mencobanya tuh satu persatu menggunakan operasi bagi. Atau mau coba-cobanya kayak gini, misalnya 25 dikali 4 gitu. Jadi coba-cobanya pakai operasi perkalian. Kalau 17 berapa ya kan gitu. Oh ternyata kelebihan gitu. Jadi mencobanya bisa kali bisa bagi. Oke. Nah, Maaf, Bu sekarang Chan, kita mau kayaknya memanfaatkan emulatornya. Bu Chan, halo. Iya. Emulatornya kayaknya Iya, masih emulatornya tetap kenapa yang Bu? tadi. Masih tetap seperti tadi. Emulatornya Belum ada berubah gitu loh. Oh, saya matikan video ya. Saya matikan video ya. Oke. Ya. Ya, ini sudah. Masih belum. Ya, menu 1 ya Bapak Ibu. Menu 1. Ya, menu 1. Sudah bisa? Ya, baru menu 1 Bu Iya. Bu Chan. Oke. Ya, oke, menu 1. Nah, jadi Bapak Ibu, nah di sini yang maksud saya pemodelan adalah karena yang mau dicari itu 2 variabel yang kita tidak tahu, maka kita mencoba mengenalkan kepada siswa perlu ada pengandaian atau pemisalan gitu. Jadi ini kita modelkan. Jadi persamaannya kita rubah, boleh lebar yang ditanyakan diandaikan, boleh juga panjang gitu. Panjang atau lebar tetap saja 100 per X kan gitu. Bisa X, bisa A, bisa C. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan variabel-variabel yang ada di class list. Jadi di sini ada X, kemudian ada Y. Ya, halo. Halo, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, mohon dapatnya untuk raise hand dulu, nggih. Baru ya. mic-nya silakan di-unmute. Mungkin ini harus di... Kayaknya lanjut, kayaknya Bu Chan. Ya, oke. Saya mau ini kenapa ribut ya? Oke, saya mau menunjukkan bahwa Bapak Ibu untuk klasis ini kita bisa menggunakan beberapa variabel ya. Ada X, Y, A, B, C, kemudian D. Karena dia dalam warna merah, maka Bapak Ibu menggunakan alpha untuk memunculkannya. Alpha D, gitu ya. Jadi dilihat aja, nggak usah dihafal. Pokoknya mana merah, itu sudah pakai alpha gitu. Ya, ada lagi M. Nah, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 variabel yang bisa kita gunakan. Jadi tidak harus X, tidak harus Y, bisa juga kita pakai A, B, C, D. Cuman karena di sini nggak ada L dan P, jadi kita gunakan X aja. Ya, jadi kita ubah. Nah, ini disebut dengan pemodelan. Gitu. Jadi kita buat 100, kemudian per X. Nah, X ini boleh lebar ya. Oh, di sini panjang ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita menuliskan persamaannya kayak gini, nah, kemudian Bapak Ibu menggunakan menu calc ini. Jadi ada calc di bawah solve calculation. Tekan calc. Nanti muncul
variabel yang harus kita input. Nah, kalau sudah Bu seperti Chan? ini, nah baru mulai Bu coba. Chan, halo. Ya, Itu masih ya loh. XY ABC kayaknya tampilannya. Berarti Masih ini yang nge-lag ya. sepertinya begitu. Oke, jadi gimana ya? Mungkin jaringan, Bu. Memang kalau emulator suka tidak automatically. Ya. Oke, ya ini kelihatannya apa? Ini masih XY ABC. Nah, itu baru kedap-kedip dia emulatornya. Oke, jadi nanti ya, Gitu. yang penting ya, Bapak Ibu menu 1 ya, menu 1, kemudian dimasukkan persamaannya gitu 100 per X. Tapi sama dengannya kita nggak pakai ya, kita nggak pakai karena pakai menu calc. Seperti itu, sudah, yang apa kelihatan sekarang Bu Dina? Apa di tempat saya ya? Soalnya di sini lagi hujan, Bu. Masih sama Oh, seperti gitu. tadi. Iya, XY Bapak ABC. Ibu, iya, Di layar Bapak Ibu, munculnya 10 per X, X sama dengan 12. Ini baru 100 per muncul. Ya, 100 per X sama dengan 12. Oke, Ya. saya ulang ya. 100 Oke. per X. Jadi kalau yang kelas di sini X-nya sudah tersedia, nggak usah pakai alpha lagi. Walaupun yang pakai alpha juga ada sih, yang merah ini. Tapi ini sudah tersedia seperti itu. Nah, udah muncul, Bu Dina. Nah, kalau sudah Ya. seperti ini, jangan tekan sama dengan. Jangan tekan sama dengan, tapi tekannya calc ya, seperti itu. Jadi tekan calc. Nah, nanti muncul variabel yang ingin kita input apa. Jadi ini maksudnya kalau X-nya kita masukkan misalnya 15 gitu, Ya. baru kita kasih sama dengan, ya sama dengan lagi, nah muncul 20 per 3. Ya. Nah, 20 per 3 itu P-nya. Nah, sekarang 20 per 3 bisa kita ajak anak-anak untuk membuktikan. Betul tidak 20 per 3 dikali 15 itu 100? Yang ya tekan aja 20 per 3 itu dikali berapa tadi? 15 ya. 15 ya. Ya, 100. Nah, jadi ini untuk mengkonfirmasi. Jadi yang tadi 100 per X kita menggunakan calc itu jika kita memasukkan variabel, mengganti ya, mensubstitusi variabel. Jadi calc, nah muncul. Bagaimana untuk 18,25 misalnya? Dengan muncul seperti ini. Bisa pecahan, nanti tekan SD menjadi desimal. Seperti itu. Jadi coba-cobanya itu lebih terarah, gitu ya. Lebih terarah dengan memanipulasi atau merubah rumus yang tadi P kali L. Seperti tadi mendapatkan ini. Nah, jadi bukan kalau misalnya kita coba-coba yang pertama, ini kan bilangan bulat seperti ini, ternyata dengan kalkulator bisa lebih kaya lagi, bisa lebih banyak lagi. Oke, itu pemodelan pertama Bapak Ibu. Kita menggunakan, artinya masih coba-cobanya satu-satu dengan mensubstitusi, ya, mensubstitusi variabel X. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk pemodelan yang kedua. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita bicara persamaan, itu bisa kita ubah menjadi fungsi, kan gitu ya. Karena ketika X-nya kita ganti, maka P-nya berubah. Ada variabel bebas, variabel terikat. Oke? Nah, sehingga ketika persamaan ini bisa juga kita ubah menjadi fungsi, maka Bapak Ibu dengan ClassWiz bisa menggunakan menu 9. Gitu. Jadi menu 9. Oke, menu 9 ini untuk ya terkait dengan fungsi ya, dan ClassWiz ini
keunggulannya dia bisa memunculkan atau bisa mengolah dua fungsi fx dan gx. Cuman memang sayangnya kita nggak bisa ubah sih, tetap aja dia fx dan gx aja namanya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita bisa menggunakan yang tadi, aturan fungsinya menjadi 100 per x, gitu. Ya, ini sudah berkali-kali diulang di LCSC, jadi Bapak Ibu, ketika kaitannya sama fungsi berarti dia punya domain kan, gitu, domain. Nah, ketika dibutuhkan domain, nah disinilah sebenarnya kita bisa membatasi, gitu ya, membatasi kita mulainya dari mana. Karena satu fungsi gx-nya kita skip dengan menekan sama dengan, oke, kita mau dari mana nih, gitu. Apakah mungkin kita mulai dari bilangan negatif? Tentu saja tidak ya. Mengapa? Karena tidak ada tidak ada ukuran itu yang negatif. Jadi mulainya kita dari 1 saja. Misalnya sampai 10 boleh. Step ini ya jarak antara kita mau dia kelipatan berapa. Kalau misalnya kita mau kelipatan setengah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sudah panjang dengan lebar ini. Ya, 2 kali 50 itu 100. 2,5 kali 4 itu 2,5 kali 40 itu 100. Jadi satu kaligus ketika kita menggunakan menu 9, ini pasangan X dengan Y-nya, pasangan panjang dengan lebarnya, otomatis bisa diperoleh. Gitu. Nah, keuntungannya lagi ketika kita menggunakan menu 9 atau grafik ini, Bapak Ibu bisa memunculkan grafiknya. Jadi, tinggal menekan Shift OPTN atau Option. Mengapa Shift? Karena di sini ada QR ya, QR code. Nah, kalau menggunakan emulator enaknya langsung kita klik 2 kali di barcode-nya. Nanti akan segera terhubung dengan website Casio, webcasio.com. Nanti grafiknya akan muncul. Masih hijau ini Bu Ca. Jadi menunggu. Wah, ini udah muncul. Iya, Bapak Ibu nanti muncul seperti ini. Kalau kita lihat aturan fungsinya ini merupakan termasuk fungsi rasional ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ya bisa menggunakan mouse ya, bisa di zoom seperti ini. Nah, jadi walaupun misalnya pada saat tadi kita membuat pembatasan domain tadi dari 1 sampai 10, tapi ketika kita buat kita bentuk grafiknya dengan bantuan barcode tadi, ternyata dia tak hingga, gitu ya. Ini kita bisa zoom seperti ini, bisa zoom. Bahkan kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Kita setting seperti ini, kita setting. Kita mau main-main di sini juga bisa. Sumbu X minimum, X maksimum, Y, seperti ini kita bisa mainkan. Kemudian ya, halo. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ini sebenarnya pada saat kita mengajarkan kepada siswa, ini bisa menjadi bahan kita diskusi, gitu kan? Diskusi artinya ini kalau anak-anak sudah punya pemahaman, sudah belajar tentang fungsi dan fungsi
fungsi ini adalah fungsi kontinu, berarti, gitu kan? Berarti pasangan ya, titik koordinat yang merupakan pasangan X dan Y atau pasangan panjang kali lebar, ini tak hingga banyaknya. Seperti itu. Ya, ini maksudnya menunjukkan bahwa mengambil titik berapapun pada fungsi ini gitu ya, yang titik yang dilintasi oleh fungsi ini akan menghasilkan 100 luasnya. Nah, berarti kalau ini menunjukkan bahwa soal ini termasuk soal terbuka atau open ended karena sangat banyak jawaban yang benar. Kayak gitu. Ya, kita kembali ke sini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu soal yang pertama. Nah, hasilnya yang tadi kita bisa diskusikan kan. Jadi berapa banyak bidang persegi panjang dengan luas 100 cm persegi yang diperoleh masing-masing kelompok. Ketika yang coba-coba dapatnya misalnya kurang dari 10. Tapi ketika pakai kalkulator bertambah lagi. Setelah dapat yang pemodelan kedua yang pakai grafik ternyata bertambah lagi. Sehingga nanti kita arahkan siswa untuk mengambil kesimpulan sebetulnya panjang dan lebar. Pasangan panjang dan lebar untuk mendapatkan luas persegi panjang 1 cm persegi itu berapa? Itu nanti biar siswa sendiri yang menyimpulkan. Jadi sebenarnya itu tak hingga. Seperti itu. Nah, seperti apa sih antusiasme siswa ketika belajar dengan soal open ended seperti ini atau soal terbuka ini? Nah, Bapak Ibu kebetulan, bukan kebetulan, memang saya sengaja sih, saya sudah mencobakan kepada Bapak Ibu guru di Manokwari, kan ya. Nah, tadi saya coba di satu kelas 12, kan kebetulan di sekolah kami, sekolah kelas 12 itu tatap muka, tapi dibagi satu kelas dibagi 2 kelas. Jadi satu kelas itu rata-rata isinya antara 8 sampai 12 orang. Nah, tadi saya cobakan aktivitas yang tadi kepada siswa di kelas 12. Tidak pakai LKS karena memang hanya 1 jam dan meminjam kelas ini ya. Kebetulan jam olahraga dan sudah digunakan untuk praktek, jadi pada saat itu mereka kosong. Saya akan memperlihatkan aktivitas siswa tadi. Oke. Itu ya. Ini bukan di endorse sama merek minuman ini, tidak ya? Saya pikir ini bukan endorse-nya. Iya, karena saya bukan guru. Ya, hebatnya Bapak Ibu sekalian lihat, anak-anak tuh sudah ini seperti handphone aja, dia kiri kanan jempolnya lancar banget. Gitu. Ya, jadi semuanya memiliki kepercayaan diri untuk mengerjakan. Seperti itu. Kita akan cerita jalannya pembelajaran tadi. Kapan ya sekolah saya kayak gini, Bu Chan? Gimana? Kapan sekolah saya kayak gini? Iya tuh, kasih kode aja ke Mbak Pinta. Ada Bu Inge. Ya justru itu Bapak Ibu sekalian, mengapa saya memberanikan diri untuk menampilkan anak-anak saya, karena memang sekolah kami itu kan diberikan kalkulator. Jadi kalau sampai mereka tidak mencoba menggunakan, berarti kami guru-gurunya yang salah. Oke.
Jadi situasinya seperti itu, Bapak Ibu. Saya mau. Oke, ini hasil. Jadi gini, karena waktunya cuma 1 jam, 1 jam. Jadi pertama-tama itu saya meminta mereka memberikan skor terhadap sikap ya, sikap terhadap matematika dari 1 sampai 9. 1 itu tidak suka, 1 sampai 10, sorry, 1 sampai 10. 10 itu suka sekali. Nah, ini si Agnes ini dia skornya 6. Kemudian Paula ini skornya 8. Jadi awalnya belum masuk ke masalah luas, tapi saya kasih contoh penjumlahan dulu. 5 tambah 2 berapa? 7, Bu. Gitu. Oke, sekarang buat sebanyak-banyaknya penjumlahan yang sama dengan 7. Mereka menuliskan. Gitu. Dikasih waktu per soal itu 5 menit. Gitu ya. Setelah itu pengurangan, operasi pengurangan. Setelah pengurangan, baru perkalian. Karena memang arahnya kan kita ke masalah luas tadi ya, seperti itu. Nah, jadi kondisinya ternyata, bukan ternyata, ya rata-rata anak-anak itu pakai bilangan-bilangan bulat. Bahkan pada saat perkalian, berapa yang sama dengan 15, itu walaupun 5 menit mereka hanya mendapatkan satu hasil aja. Ya, ini siswa yang lain lagi, dan pada saat perkalian itu langsung mentok. Ini yang penjumlahan lancar, pengurangan juga lancar, pas perkalian ya sudah sangat terbatas. Ini tanpa kalkulator. Tanpa kalkulator seperti ini. Jadi ini before-nya, jadi belum saya, nah, ya loh. Oke, nah yang ini adalah, ya halo. Dilanjut Bu Chan, kayaknya masih belum ada ini pertanyaan. Oke. Tapi Bu Dina ini ya kalau memang ada pertanyaan. Jadi ceritanya begitu, kasih pemanasannya itu di penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian. Nah, pada saat itu belum gunakan kalkulator. Nah, setelah yang tadi ya, setelah hasil yang ini saya minta, kemudian baru saya bagikan kalkulator. Kemudian mereka mencari yang tadi, jadi carilah panjang dan lebar suatu persegi panjang di mana luasnya itu 40. Nah, yang sebelah kiri ini 1, 2, 3 ya. 5 ya, 5 jawaban anak-anak ini kurang dari 10 lah ya. Yang sebelah kiri ini adalah hasil yang mereka peroleh pakai coba-coba. Jadi mereka tuh coba-cobanya, oh ini bukan yang ini deh. Sebentar. Yang sebelah kanan yang ini. Jadi anak-anak tuh coba-cobanya bukan seperti kita Bapak Ibu. Jadi coba-cobanya itu, sebentar, yang tadi saya sampaikan. Jadi betul-betul pakai kali-kalian. Tutup. Oke. Jadi betul-betul kali-kalian. Jadi mereka mencoba misalnya 25. Saya tutup dulu ya. Bentar. Kalau kita kan berpikirnya langsung pembagian itu inverse dari perkalian ya Bu Dina ya. Tapi anak-anak tuh benar-benar ikut soal. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, monggo. Ya. Ya, bisa jadi anak di kolom chat. Oke. Jadi maksudnya langsung. Ya, baik.
Jadi saya ingin menceritakan bahwa ketika masalahnya itu masalah perkalian, ternyata anak-anak itu betul-betul seperti apa kacamata kuda gitu loh Bu Dina. Jadi ya kali-kalian aja. Jadi mereka tuh mencobakan semua bilangan, bahkan jadinya random gitu. Misalnya 16 dikali 9 gitu. Aduh bukan 40 gitu. Jadi mereka betul-betul coba-coba yang benar-benar ngawur. Benar-benar tidak terarah, pakai kali-kalian. Nah itu tuh saya berikan 15 menit itu hanya berapa, dan semua kelompok itu jawabannya sama gitu ya, 10 4 4 10 22 1 40 semuanya sama seperti itu. Nah karena dia apa tidak ada kemajuan dan tidak ada satupun yang berpikir tentang kebalikan dari perkalian adalah pembagian, baru saya arahkan. Ada tadi di awal mana ya? Gitu. Saya arahkannya itu pakai sebentar. Pakai pemisalan. Jadi 12, misalnya 3 kali 4 itu berapa? 3 kali 4 itu 12. Oh, berarti ini ya, yang ini, yang sebelah kanan ini. Jadi saya pakai pemisalan 12 itu, sorry, 3 kali 4 itu 12, berarti 3 itu 12 bagi 4, 4 itu 12 bagi 3. Nah, pakai analogi yang ini, saya arahkan mereka untuk bisa memahami yang ini, yang panjang kali lebar sama dengan 40, maka panjang adalah 40 bagi lebar. Nah, di situ baru memisalkan. Nah, untuk sampai ke memahami ini itu lumayan lama gitu. Oh gitu. Oh bisa dimisalkan, oh bisa dibalik gitu. Oh pembagian itu lawannya dari perkalian, seperti itu. Nah ketika siswa sudah paham, baru mereka mencoba mencari yang tadi tuh, seperti yang kita sama-sama cari. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat begitu mereka kita beri penjelasan, itu saya tidak ini, nanti siswa sendiri yang menyimpulkan gitu. Baru mereka pakai pemisalan. Jadi lebar 6. Oh, panjang itu seperti itu. Maka panjang seperti ini. Bahkan ketika awalnya mereka pakai kalkulator, tapi lama-lama mereka jadi pola gitu. Setelah 9 10 habis 10 11 habis 11 12 terus seperti itu. Jadi mereka sudah mendapatkan pola bahwa kalau seperti ini nanti dikali itu tetap menghasilkan 40. Jadi seperti itu. Nah, ini supaya seru memang saya lombakan antara masing-masing kelompok mana yang paling banyak mendapatkannya. Jadi si anak yang ini tuh bahkan sampai 21 sudah nggak pakai kalkulator lagi, sudah punya pola seperti itu. Nah, itu yang yang tadi sama-sama dengan anak-anak saya lakukan. Jadi Bapak Ibu ada temuan yang saya perhatikan, mereka tidak tahu inverse operasi, bahwa inverse penjumlahan adalah pengurangan, perkalian dan pembagian itu tidak tahu. Mungkin mereka bisa mengerjakan, tapi ternyata tidak bisa memahami atau baru memahami ada kaitan antara penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Seperti tadi. Kemudian tidak paham juga kenapa satuan luas itu berpangkat 2. Jadi misalnya kalau satuannya sentimeter, kok luasnya jadi sentimeter persegi, sentimeter pangkat 2. Itu tidak tahu semua. Padahal kenapa pangkat 2? Karena sentimeter kali sentimeter gitu kan satuannya, maka sentimeter jadi bukan hanya bilangannya saja yang dikalikan, tapi juga satuannya. Seperti itu. Kemudian pengalaman yang tadi Bapak Ibu sekalian, ternyata siswa itu memperkuat konsep, kemudian prosedural ini juga ada peningkatan keterampilannya, kemudian ada tambahan wawasan, pengalaman berpikir kreatif. Nah, kenapa soal-soal open-ended ini penting kalau menurut saya dikenalkan ya mungkin tidak selalu setiap pertemuan sih, 1, 2 kita selipkan,
Karena Bapak Ibu sebenarnya masalah-masalah di kehidupan sehari-hari adalah masalah open-ended gitu. Contoh misalnya seseorang ingin makan nasi goreng misalnya gitu. Nah, untuk mendapatkan nasi goreng itu kan banyak cara gitu. Ada yang bikin sendiri bumbunya, ada yang beli jadi, ada yang nasinya didinginkan dulu, ada yang tidak. Jadi tapi hasilnya sama gitu. Dan semuanya itu benar. Nah, sebenarnya masalah-masalah di kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Jadi melatih dan hal-hal yang kaitannya sama kreativitas itu adalah hal-hal yang sebenarnya di luar kebiasaan. Inovasi-inovasi kan dia menang itu karena memang tidak biasa. Nah, jadi anak-anak perlu kita kenalkan mengalami ya, ada pengalaman belajar yang memang di luar kebiasaan. Dan kita mulai dengan hal yang sederhana. Seperti itu. Oke. Kalau tadi dimensi 2, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, ini hanya inspirasi aja ya. Konsep persegi panjang, ini baru persegi panjang. Padahal kita tahu bidang datar itu kan banyak, ya. Ada lingkaran, ada segitiga juga bisa macam-macam. Ini kalau misalnya kita cobakan kepada siswa seperti dengan soal yang sama, itu otomatis anak-anak akan memiliki, akan kuat ya pemahaman dan bisa menghafal rumus itu bukan dihafal, tapi melalui pengalaman dan dia bisa kalau sudah didapatkan seperti ini, kemudian mereka suruh membuat gitu ya, mengkonstruksi, gunakan gunting, gunakan penggaris, ya silakan konstruksi. Itu anak SD pun, anak TK pun, saya pikir bisa. Gitu. Anak SD lah ya, anak SD kelas rendah. Itu mereka pengalaman belajarnya akan bisa semakin kuat seperti itu. Oke, itu kita coba dengan yang persegi panjang. Ya, belum ada pertanyaan, Bu? Belum ada, Bu Chan. Kurang seru kah? Seru, cuman sepertinya masih ini. Capean ya. Iya. Sebenarnya gini, Bapak Ibu sekalian, keuntungannya apa sih gitu ya? Keuntungannya apa kita mengenalkan soal-soal open ended ini kepada siswa? Karena itu tadi ya, salah satunya di kehidupan sehari-hari sebetulnya soal masalah-masalah kehidupan kita adalah masalah-masalah open ended. Dan kebenaran itu bukan hanya satu, kan gitu ya. Jadi sangat baik misalnya siswa kita latih keterampilan menyelesaikan soal-soal open ended itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, gini, coba misalnya dibalik, kita soal-soalnya itu soal-soal yang jawabannya itu hanya satu ya saja yang benar. Nah, ketika ada yang benar dan ada yang salah, itu kan dampak psikologisnya ada gitu. Atau ya sudahlah gitu. Dan rata-rata anak-anak saya itu kalau dia nggak bisa, itu dia tinggalkan. Dia tinggalkan, dia tidak akan misalnya berusaha bagaimana caranya supaya bisa. Apa istilahnya ya? Ketangguhan ya. Ketangguhan untuk mencoba sampai dapat itu 1001. Anak saya 1000 ya, 101 lah ya. Jadi setiap kelas itu ada satu yang kayak gitu aja udah syukur banget. Rata-rata anak-anak tuh meninggalkan, ya sudah biar aja, nggak tahu, kosong selesai. Nah, itu kan bukan itu yang diharapkan bagi kita, karena matematika itu adalah pengetahuan yang menginginkan dampaknya adalah ini karakternya ada, mereka teliti, sabar, kan gitu ya. Terus kreatif, inovatif, kan matematika diharapkannya seperti itu. Tapi sepertinya nggak cuma di tempatnya Bu Chan deh, di tempat saya seperti itu juga. Ya, betul. Jadi betul Bu. Jadi saya kadang-kadang gini,
Kalau kita lihat kurikulum itu kan kita bisa ngukur lah ya. Ini Ya. KD-KD kayak gini anak-anak saya bisa tersentuh nggak ya gitu. Nah kan pada akhirnya kita sebagai guru pinter-pinternya men-scaffolding. Oke, harapannya misalnya ada 10 tangga. Ya jangan loncat gitu. Lebih baik misalnya 1-2 tangga tapi mereka mendalam dan happy, itu yang harus digarisbawahi. Anak-anak tuh harus senang dalam belajar. Eh, Bisa bertanyalah kepada diri kita sendiri kenapa kita jadi guru matematika. Itu pasti guru matematikanya itu menyenangkan. Iya nggak, Bu? Iya, betul, betul. Betul banget. Kalau ada, iya, kita pasti punya pengalaman dengan guru-guru matematika yang menyenangkan pada saat kita di sekolah menengah, sehingga kita mencintai matematika dan bahkan mau menjadi guru. Nah, anak-anak juga seperti itu, dia harus happy karena ketika happy seluruh potensi otak dia itu akan terbuka dan menerima, seperti itu. Jadi kalau saya berpikirnya gitu, Bu Dina, kalau anak-anak udah senang, walaupun misalnya dengan hal yang sederhana, itu mereka akan belajar selanjutnya secara mandiri. Gitu. Daripada kita punya 10 KD langsung jebret, yang penting tersampaikan, tapi anak-anak nggak happy dan bingung gitu. Bingung nih apa gitu. Nah, ketika anak-anak bingung, rata-rata misalnya cuma lihat contoh. Bahkan nyontek aja. Kalau misalnya berkesempatan nyontek, itu nyontek soal yang ada contoh walaupun tidak nyambung. Itu mengerikan sebetulnya. Anak-anak kelas 12 saya tuh suka banget mengumpulkan kertas-kertas kerja anak-anak. Jadi cakaran-cakaran itu saya suka kumpulkan dan bisa melihat proses mereka berpikir itu di cakaran. Iya nggak, Bu Dina? Iya, betul, betul. Jadi apa yang terjadi, saya melihat kok matematika ini kok jadi pelajaran seni gitu. Karena anak-anak lebih banyak menggambar. Iya, betul. Kadang nggak nyambung dengan ininya. Atau mereka menuliskan soal kembali gitu. Iya. Itu ngeri. Padahal itu ujian nasional misalnya, atau ujian sekolah. Itu mereka menuliskan soal kembali. Jadi saya melihat ada ini salahnya di mana gitu kan. Salahnya di mana? Padahal harapannya itu kan anak-anak dengan percaya diri paham. Jadi tantangan kita sebenarnya semakin kesini semakin semakin besar ya tantangannya karena lawan kita banyak, saingan kita banyak. Pengaruh guru sudah harus dilawankan dengan daya tarik gadget. Kadang-kadang biar kita misalnya pakai ancam-ancam nilai agak-agak tidak menarik juga. Ya sudahlah kalau memang nggak mau dikasih. Kayak gitu loh, Bu. Gitu. Tuh apalagi daring seperti ini udah teriak-teriak di grup, kumpul, tapi tetap aja anak-anak bisa tanpa merasa bersalah dan tanda petik gitu ya untuk tidak menyelesaikan tugas-tugas karena bisa jadi mereka tidak happy. Jadi saya melihat itu bukan kelas saya, Bapak Ibu, yang kelas 12 ini bukan saya, tapi tadi setelah setelah jam berakhir itu ada yang menyampaikan, Bu, besok lagi kah gitu ya. Nah, anak-anak bertanya gitu tuh itu indikasi bahwa mereka menunggu untuk ada pelajaran lain. Padahal saya bukan gurunya. Seperti itu. Ya, jadi menyenangkan, sudah terbukti dan ada videonya ya Bapak Ibu. Oke, nah kalau dimensi 2 bisa, dimensi 3 bagaimana? Jadi Bapak Ibu sebenarnya waktu yang di Korea itu aktivitas kami itu membuat balok. Gitu ya. Jadi membuat balok. Jadi kami itu dikasih kertas, karton, terus disuruh buat balok volumenya tertentu. Nah silakan, panjang lebar tingginya silakan dibentuk. Benar-benar jadi balok seperti itu. Kasih waktu. Nah, itu juga sama. Jadi tingkatnya kesulitannya semakin meningkat. Ini baru balok Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan membuat balok ini kan juga kaitannya juga dengan jaring-jaring, ya, jaring-jaring.
jaring-jaring diperoleh di SD. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, itu misalnya masalah, saya lupa ya, ini kan apa namanya contohnya. Bapak Ibu bisa melihat kemasan, ya. Kemasan produk sekarang kan orang digiring untuk konsumtif, ya. Tawaran-tawaran produk di apa? Di medsos gitu, di platform-platform yang menawarkan produk itu biasanya kan daya tariknya juga dari kemasan. Nah, kemasan itu kan kaitannya dengan ini ya, apa namanya, dengan volume, dengan jaring-jaring juga. Nah, itu kalau misalnya dijadikan project bagi siswa itu menarik sekali menurut saya. Itu insya Allah saya akan terapkan. Misalnya kita mainnya balok dulu lah, gitu, panjang lebar tinggi. Bagaimana kalau misalnya ini kan prisma ya, kalau balok itu kan berarti prisma segi 4. Gimana kalau misalnya prisma segitiga? Prisma segitiga itu Bu Dina tahu coklat Toblerone? Oh, tahu banget, Bu. Toblerone itu kan prisma segitiga ya, gitu. Iya, betul. Boleh dibawa Betul. ke kelas, habis itu nanti dibuka, oh ini jaring-jaringnya kayak gini. Baru kita makan sama-sama. Itu nah nanti dikasih tantangan, anak-anak suruh berkreasi apa? Anak disuruh berkreasi membuat kemasan yang bentuknya bukan balok, bukan prisma segitiga misalnya, yang lain misalnya prisma segi 5, prisma segi 6 itu, tapi dia harus 1000 cm persegi misalnya. Itu kalau menurut saya ini sangat menantang sekali, gimana caranya supaya bisa. Saya ingat waktu saya kuliah itu, waktu ospek Bu, Ya. ospek itu kami disuruh bawa, karena ya kita jurusan matematika ya, kami jurusan matematika, Ya. jadi disuruh salah satu ada beberapa poin, nah salah satu poin itu harus bawa kursi goyang yang luasnya yang luasnya 90 cm persegi. Saat itu kepala sampai pusing, ini apa kursi goyang kok 90 cm persegi apa gitu. Akhirnya dibocorin sama kakak tingkat, yaitu karton 30 kali 30 cm gitu kan. Habis itu ditulis kursi goyang. Oh, alah. Waktu ospek gitu. Mana ada kursi goyang berdimensi 2 kan nggak ada. Iya, Walaupun iya. sebenarnya karton sendiri berdimensi 3 ya. Nah, jadi kalau anak-anak sudah di dimensi 2 dengan berbagai ini ya, berbagai apa bentuk, bisa lingkaran, bisa jajar genjang, bisa layang-layang. Itu jadi sambil mengingat kembali soal rumus-rumusnya. Nah, baru masuk ke dimensi 3. Ini sangat menarik karena anak-anak bukan hanya menemukan ukurannya saja, tapi juga anak-anak harus mengkonstruksi menggunakan kertas. Pakai kertas ini aja, bekas kalender kah, seperti itu. Nah, Bu Chan menyela dulu, Bu Chan. Hanya sekedar mengingatkan teman-teman, ini sudah ada link untuk presensi, monggo diisi terlebih dahulu. Kemudian kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Monggo Bu Chan, lanjut dulu. Oke. Baik, ya ini kan sharing ide aja ya. Jadi tadi dimensi 2, sekarang dimensi 3. Caranya sama. Ada cara manual, manual itu berarti anak-anak suruh memikirkan sendiri. Nah, rata-rata memang bilangannya bilangan bulat saja. Itu bilangan bulat positif. Nah, kalau yang untuk coba-coba, sudah mereka pakai perkalian biasa gitu ya. Ya, jadi mereka mencoba-coba dengan bilangan berapapun seperti itu. Ini udah mulai nge-lag lagi. Dapat nggak 1000? Ya, ini boleh pakai kalkulator biasa aja, bukan Classwiz. Apakah 1000? Oh, ternyata bukan. Oh, berarti cari bilangan yang lain. Nah, kalau cara seperti itu kan bisa bikin frustrasi. Karena iya kalau coba-cobanya itu tepat, kalau enggak, jadi kan ini seperti ya gambling ya, itu kalkulator. Tapi itu termasuk termasuk pengalaman belajar yang baik, karena soal-soal olimpiade pun itu dimulai dengan coba-coba gitu ya Bu Dina ya. Nah, ini juga
Kalau tadi 100 per X, nah sekarang kalau misalnya yang volume, itu pakai 2 variabel. Tapi sama, kita menggunakan menu calc. Ya, satu. Nah, Bapak Ibu, berarti calc ini tidak harus masalah seperti ini aja, tapi masalah-masalah yang terkait dengan variabel itu bisa kita gunakan menu calc ini. Jadi, ya, 1000. Jadi ini mainnya main substitusi. Jadi di sini saya coba tidak ada yang pakai operasi perkalian, simbolnya sepakai, ternyata tidak pakai pun bisa. Ya, let's see. Munculkan. Mana nih? Ya, tadi syaratnya dia pakai calc ya, jangan sama dengan. Kalau sama dengan nanti nggak Tidak jalan. muncul jawabannya, Ibu. Ya, jadi harus Pakai calc. Harus calc ya. Ya, calc. Nah, baru nanti muncul variabelnya. Gitu. Jadi silakan di sini jadi anak-anak mencoba-cobanya sudah terarah. Gitu. Baru sama dengan. Ya. Jadi yang di-input adalah 2 variabel yang diketahui, begitu, untuk mencari satu variabel yang lain. Ya, ini adalah hasil variabel yang lain. Apakah T, apakah L, ya tergantung persamaan yang kita bentuk. Nah, nanti baru tinggal di konfirmasi. Betul nggak hasilnya 1000? Nah, seperti itu untuk volume ya. Masih menggunakan yang sama. Ya, ini juga sama. Kita menggunakan sebentar. Sebentar. Ya. Seperti itu. Bu Chan, apa bisa Gimana? untuk ini giveaway-nya mungkin? Oh iya, sebentar. Baik, belum ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya mau tuh giveaway-nya ini. Ya, itu kan ide dari saya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah yang dari saya itu pengembangannya disilakan ya. Ini hanya inspirasi saja bahwa untuk masalah terbuka atau soal open-ended, kita bisa mulai dari soal yang sangat sederhana. Oke, nah sekarang untuk giveaway-nya tapi tidak seperti yang giveaway yang sudah-sudah. Saya berpikir karena topik kita adalah ini, saya close aja kalau gitu ya. Oke. Karena dari tadi saya bicara sendiri, sekali-sekali dengan Bu Dina. Baik, jadi Bapak Ibu. Oke, jadi itulah ya penyampaian saya. Jadi kita bisa mulai dengan yang sederhana, dengan dulu waktu materinya Pak Aryadi ya, dekan FMIPA ini UNY itu salah satu tulisan beliau yang ada di Google Scholar itu tentang kalkulator. Jadi cara berpikirnya adalah berpikir terbalik kayak tadi. Jadi kalkulatornya misalnya ada kalkulator itu tombol-tombolnya ada yang rusak bilangannya. Hanya diberikan operasi tambah kurang misalnya. Nah, anak-anak disuruh mengkonstruksi, pokoknya hasilnya harus sekian.
Nah, itu kan anak-anak berpikir keras. Karena kalau misalnya gini, kalau 3 tambah 2 kurang 1, ya kan, itu hasilnya kan 4. Nah, tapi di situ apa angka satunya misalnya tidak ada. Anak-anak disuruh berpikir, pokoknya supaya dapat 4 gimana caranya dengan tombol-tombol yang tersedia. Itu menarik. Gitu. Jadi itu juga termasuk soal masalah terbuka, di mana soal terbuka itu tidak harus susah gitu, tidak harus susah dengan rumus-rumus yang eh, apa rumus-rumus yang tinggi gitu ya, dengan variabel yang banyak seperti itu. Baik, giveaway-nya begini. Bapak Ibu, giveaway-nya begini. Saya meminta kepada Bapak Ibu memberikan ide, oke? Memberikan ide. Kalau tadi saya pakai dimensi 2 dan dimensi 3, saya ingin soalnya adalah Bapak Ibu tolong berikan ide kepada kita semua di sini, kira-kira masalah terbuka apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, apakah SMA atau SMK gitu. Nanti yang sudah punya ide silakan raise hand dan diminta untuk menjelaskan. Oke. Nah, pemenangnya adalah yang paling menarik ya Bu Chan. Bukan, nanti yang menilai kita semua gitu. gitu loh Bu Dina. Misalnya, gitu. ya, misalnya Pak Muhammad Basir nih, gitu ya. Nanti ada Pak Muhammad Basir atau kemudian Pak Raju, ada Bu Sarina misalnya memberikan ini. Nah, nanti teman-teman sendiri yang memberikan penilaian mana dari ketiga orang itu yang idenya bisa diterima atau paling baik. Seperti itu. Karena sesuai dengan topiknya adalah soal open ended. Oke. Ya, itu soal untuk giveaway-nya. Saya tidak akan memberikan pertanyaan dari saya berdasarkan materi. Monggo Bapak Ibu. Ya. Ini cepet-cepetan atau gimana Bu Chan? Nggak cepet-cepetan sih, yang minimal 3 ya. Kayak maksimal 3 apa minimal 3. Kita kasih waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman berpikir. Kita boleh diskusi ya. Bu Dina bisa ngobrol juga dengan saya sambil teman-teman berpikir soal open ended apa. Karena kita semua ini kan guru ya, kita semua guru, jadi bisa jadi sudah pernah dicobakan di kelasnya dengan siswanya. Gitu. Jadi siapa yang punya ide silakan. Nanti kita semua yang di ruangan ini akan menilai, gitu, bukan dari saya. Oke, sambil menunggu teman-teman berpikir. Kalau nggak ada ya sudah, berarti giveaway-nya balik ke Casio. Sayang banget loh Bu Chan. Iya, karena sudah kadang dikeluarkan, sayang banget iya kalau tidak ini. Iya, karena saya perhatikan namanya, teman-teman tuh udah banyak yang dapat sampai lebih dari 2 kali gitu. Sekarang agak berenergi sedikit lah. Ayo berikan ide kepada kita semua karena kita ngajar itu kan butuh inspirasi gitu. Iya toh. Inspirasi itu bisa datangnya dari mana saja dan saya juga menginginkan dapat inspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Hingga pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan manfaat. Saya juga dapat pengetahuan dari Bapak Ibu, ada pengalaman belajar. Oke. Monggo Bapak Ibu. Ya, jadi soal terbukanya adalah soal terbuka. Ya, oke Bu Dina. Baik, Bapak Ibu silakan berpikir ya. Kalau misalnya Bu Chan, kalau ada yang bertanya mungkin saya mungkin. Oke. Ya. Itu kalau misalnya saya pernah nyobakan ke siswa. Nah, itu pakai apa ya itu ya? Aplikasi apa ya? Dua dimensi apa 3 dimensi itu ya? Untuk materi vektor waktu itu. Atau bisa digunakan untuk materi ini matriks transformasi geometri.
Itu saya lupa nama aplikasinya itu. 3D hologram kalau tidak salah. Nah, itu Oke. sepertinya bisa digunakan untuk materi itu gitu loh. Yang awalnya anak-anak itu kurang paham, jadinya mereka mencari sendiri gitu. Itu tapi untuk kelas IPA. Kalau kelas IPS masih kurang ngeh anaknya gitu. Jadi sepertinya sama gitu. Tapi itu gini kan, ciri-ciri open ended itu adalah jawaban benarnya itu banyak, Bu, gitu. Kalau Gitu. cirinya seperti itu. Tidak hanya satu jawaban, kan ada yang jawabannya satu tapi caranya banyak. Gitu ya. Gitu ya. Kayak misalnya matriks ya. Sorry. SPL ya. SPL itu kan bisa pakai matriks, bisa pakai macam-macam, toh. Nah, itu tapi jawabannya kan satu. Itu bukan soal open ended. Jadi soal open ended ada soal yang jawaban benarnya itu banyak. Jadi memberikan kesempatan kepada semua anak-anak untuk bisa ternyata soal ini untuk benar itu bisa lebih dari satu. Itu soal open ended seperti itu. Halo, Mas Supi, nggak ada pertanyaan? Kayaknya bisa pada diam semua. Mungkin bisa dipancing sedikit, Bu Chan. Jadi kayak tadi Bu Chan menyampaikan bahwa soal open ended kan tidak harus soal yang sulit. Kayak misalkan tadi jawabannya bisa banyak. Jadi kalau mungkin soal yang close, soal yang biasa itu kan 5 tambah 3 sama dengan 8. Akan menjadi soal open ended jika 8 sama dengan. Itu kan maksudnya Bu Chan ya. 8 sama dengan. Bisa menjadi berapapun. 8 sama dengan 5 tambah 3, benar. 1 tambah 7, benar. 8 sama dengan 10 ditambah min 2. Itu mungkin yang dimaksudkan seperti itu ya Bu Chan ya. Jadi itu soal mode open ended maksudnya gitu ya Bu Chan ya. Jadi soal-soal yang tidak harus soal itu rumit, harus dengan sebuah rumus-rumus, tapi di mana kita mencoba menggali potensi siswa yang jawaban siswa itu bisa semuanya benar. Itu mungkin ya Bu Chan ya? Iya, sesuai dengan definisi seperti itu Bapak Ibu. Sebetulnya tadi sudah jelas ya di PowerPoint saya, itu sudah sebenarnya tinggal dibalik aja. Luas sama dengan panjang kali lebar. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu ide dari saya. Oke, nah sekarang dari Bapak Ibu. Ayo. Silakan. Jangan takut mencoba Bapak Ibu. Kalau salah kayaknya nggak dipenjara deh. Kayaknya. Iya, misalnya ya sebenarnya saya mau tambah lagi ini sih. Kalau ada ide, enggak, ini aja raise hand. Yang punya ide raise hand. Soalnya kalau ditulis di kolom chat nanti kan teman lain lihat. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan giveaway silakan raise hand. Nanti Bu Dina atau teman-teman panitia akan menyalakan mic-nya dan Bapak Ibu menjelaskan gitu. Jadi soalnya jawabannya nggak bocor. Kayak misalnya ini Bu Dina, cuman karena memang ClassWiz tidak bisa menampilkan 3D ya. Tidak bisa menampilkan 3D. Jadi tadinya saya mau memberikan contoh ini misalnya vektor. Vektor ya. Panjang vektor itu kan bisa sama. Walaupun misalnya XY-nya itu tidak sama. Nah, itu contoh vektor. Carilah panjang vektor sekian di mana XY-nya atau absis ordinatnya itu silakan dicari. Nah, itu contoh open ended. Oke, kayaknya ada yang menjawab, Bu Dina? Oke, sebentar. Kalau di kolom chat belum ada, Bu. Saya lihat. Ini Bapak Arisman Wijaya.
mana sudah? Oke, dia jawab. Siapa Bu Dimas? Sudah menurunkan. Kayaknya nggak jadi angkat tangan, menurunkan. Ini ada nih, Pak Heri. Pak Oh, Heri. private. Oh, sorry, Pak Heri private ke saya. Iya. Oh, gitu. Ya, boleh. Oke. Boleh private. Ini Pak Heri masuk. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Pak Arisman ya? Oh, Pak, no. Tadi Pak Arisman, ini angkat tangan ini Pak Arisman Wijaya. Begitu. juga, Bu. Oke. Mana Pak Arisman? Pak Arisman, Pak Arisman, baik. Pak Yang Arisman, baru masuk ke saya, ya. Oh, baik, kalau Pak ada Arisman ide, di gitu. Oh, boleh. Kalau memang Monggo. tidak mau, Oh, iya. ya. Kalau Nah, tidak, satu ya. silakan Pak Arisman bisa langsung bercerita. ada Pak Ya. Arisman, ada Pak ini tadi yang private ke saya itu Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Ya. Ya. Silakan Monggo, Pak Arisman dulu, silakan Pak Arisman. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Bisa nyalakan kameranya Pak biar kita semua ya. ini mohon maaf Ibu, jadi jaringannya rada susah nih di sini. Oh, oke. Halo. Oke. Ya. Ya. Jadi mungkin ide dari saya itu hampir sama dengan ide Ibu tadi. Tapi yang di sini saya menggunakan tanda penjumlahan, Bu. Jadi mungkin ada yang sudah paham atau familiar dengan namanya persamaan linear Diophantin, Bu. Jadi persamaan linear Diophantin itu adalah persamaan linear yang jumlah peubah atau variabelnya lebih banyak daripada persamaannya. Jadi contohnya itu adalah X ditambah 3Y sama dengan 12. Itu artinya kan hanya ada satu persamaan mengandung dua variabel bebas yaitu X. Nah, jadi mungkin siswa itu nanti ditantang untuk mencari nilai X dan Y hanya untuk bilangan bulat saja, Bu. Bukan bilangan real. Kalau real nanti luas nantinya. Tapi jawabannya satu atau banyak, Pak? Banyak, Bu. Jadi kalau X ditambah 3Y sama dengan 12 kan bisa iya, betul. Ya. Nanti bisa main-main. Y-nya bisa 3, kemudian X-nya 3 gitu. Ya, oke. Jadi saya pikir itu bisa menggunakan kalkulator kelas bis ini juga, Bu ya. Betul. Bedanya dengan Ibu tadi kan inverse-nya inverse perkalian, yaitu pembagian. Kalau saya di sini inverse-nya adalah penjumlahan, yaitu pengurangan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami tadi Pak Arisman menyampaikan ide open ended-nya adalah persamaan Diophantin. Oke. Diophantin. Kita keep. Terima kasih Pak Arisman. Baik, tadi saya lihat. Ya, tolong Pak Heri dinyalakan. Ya, Pak Heri boleh dinyalakan. Silakan Pak Heri. Pak Heri silakan. Oh ya, terima kasih. Tapi ini saya sedang ikut rapat juga, jadi videonya tidak saya nyalakan ya. Oke. Tapi bisa jawab giveaway, ini keren Pak sambil rapat. Kalau ide saya sebenarnya dasarnya adalah berkaitan dengan ketaksamaan segitiga. Jadi anak-anak siswa SD maupun SMP itu secara konsep itu biasanya ketika ada disediakan stick ukurannya 1 cm, 2 cm, 3 cm, itu bisa enggak dibentuk suatu segitiga? Itu langsung menjawab bisa, pasti bisa gitu. Nah, dari situ maka ide untuk membuat soal open ended-nya adalah jika ada stick-stick yang berukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, itu ada berapa segitiga yang bisa dibentuk dengan ukuran panjang stick-stick yang tersedia. Jadi itu bentuk soalnya. Nah, ketika diarahkan kepada penggunaan kalkulator, maka ukuran-ukuran sticknya itu mungkin bisa diperbesar. Ya. Nah, jadi disitulah nanti akan muncul
penjumlahan, pengurangan, tanda ketaksamaan yang bisa dipakai menggunakan kalkulator Casio itu tadi. Tapi dasarnya adalah itu. Oke, mungkin ini ya. Jadi soalnya carilah 3 pasang gitu ya. Carilah 3 pasang bilangan, di mana ketiga bilangan itu mana yang bisa dibentuk segitiga, kan ya? Karena kan Betul. karena kan ada teoremanya yang ketaksamaan sisi yang segitiga berpanjang. itu. Oke. Ya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Oke, masih adakah? Monggo Bapak Ibu, jika masih ada. Oke, jadi berarti kan kita sudah bisa dapat 2 ya, Bu. Iya. Jadi bisa kebayang sih kalau menurut saya, ketika misalnya itu sudah jadi soal, habis itu ada aktivitasnya, mengkonstruksi, ada yang dimanipulasi, kan sebetulnya pengalaman belajar itu akan semakin kuat tertanam apabila seluruh panca indera kita plus motorik kita juga dilibatkan, kan gitu. Itu semakin memori kita akan semakin kuat. Jadi aktivitas-aktivitas itu bisa tantangannya dinaikkan lagi kalau dengan bantuan kalkulator. Oh, ini seru banget. Saya biasanya bikin dilombakan antar kelompok. Itu seru sekali dan tanpa terasa anak-anak nanti akan bisa mengingat rumus, bisa mengingat konsep teorema itu tanpa harus dihafalkan. Menyenangkan sekali, mudah-mudahan. Sedikit menambahkan, Bu. Oh ya, gimana Pak? Iya, monggo Pak. Oke, jadi ini sekedar sharing pengalaman karena memang biasanya anak-anak ketika berbicara tentang matematika itu fokusnya kepada bilangan dan angka. Ya. Jadi ketika tadi disodorkan 1, 2, 3, bisa enggak dibentuk menjadi suatu segitiga? Bisa, karena anak-anak cenderung kepada angka dan angka ya. Ketika sembarang angka ya pasti yang merupakan panjang dari suatu sisi segitiga pasti bisa dibentuk suatu segitiga. Nah, ketika diberikan semacam kayak media fasilitas berupa stick tadi dengan atau mencoba pakai lidi ya Pak ya? atau pakai lidi dari situlah anak-anak itu disadarkan bahwa ada suatu konsep yang harus mereka terima di situ. Ternyata ketika 1, 2, 3 dibentuk suatu segitiga itu tidak akan bisa. Dari situlah konsep-konsep itu dibenarkan sedikit demi sedikit dan dikenalkan dengan konsep yang benar, yaitu tentang ketaksamaan segitiga. Jadi memang pengalaman bermatematika itu sangat diperlukan, apalagi pengalaman-pengalaman yang sifatnya real yang mereka lakukan melalui aktivitas matematika itu tadi. Oke, menarik. Jadi saya teringat ini Pak, pada saat kegiatan apa ya? Oh ya, saya menyuruh kelas 12 ya, kelas 12 itu yang geometri kan, yang saya meminta mereka untuk membentuk kerangka ya. Ada kerangka macam-macam lah. Ada kerangka kubus, kerangka balok. Itu saya minta yang ukurannya itu desimal, itu banyak nggak tahu gitu. Jadi pertama kan pakai lidi dulu, jadi bisa dipatah-patah. Jadi ada penggaris dan ada lidi. Misalnya buat yang rusuknya itu 10,25 gitu. Itu nggak tahu mereka. Nah, jadi kayaknya bisa kita tingkatkan, nah itu ya Pak ya. Jadi ukuran segitiganya itu, sisi-sisi segitiganya itu, kalau mau pakai kalkulator berarti kita menggunakannya bilangan desimal. Karena kan gini, kalau kita melihat di dunia nyata, itu kan jarang ya ukuran-ukurannya itu bilangan bulat ya Bu Dina. Iya betul. Jadi ya anak-anak membaca ukuran itu juga banyak yang ngerti. Di antara 7 dan 8 berapa milimeternya itu nggak tahu gitu. Jadi kayaknya bisa kebayang sih, seru banget. Mungkin anak-anak SMA juga banyak yang tidak tahu membaca ini.
Jadi diperkuat ya, ukurannya oke, bilangannya oke, tapi juga diperkuat dengan konsep lain. Ya, keterampilan membaca alat ukur juga penting. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi ya sudah. Nanti Pak Heri sama ini ya Bu Dina ya. Tidak ada lagi. Iya, betul. Kalau tidak ada, berarti Pak Heri dengan Pak siapa Iya, tadi? Pak Heri sama Pak Pak Irawan ya. Arisman Wijaya. Arisman ya, Pak Arisman. Oke. Ya. Dan Pak saya lupa. Silakan Pak Arisman Wijaya kalau nggak salah. Ya. Pak Arisman Wijaya dengan Pak Arisman Heri. Wijaya. Oke. Ya. Bisa Oke. memberikan. Habis tidak ada lagi dan kita juga sudah bisa menilai ya Bu Dina ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan, ide-ide dari Pak Arisman sama Pak Heri itu menarik dan betul merupakan contoh dari soal open ended. Jadi mungkin kebiasaan, jadi membiasakan memberikan soal-soal seperti ini di kelas kita itu sungguh direkomendasi sih ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bandingkan suasana yang diperoleh ya. Misalnya diperoleh soal yang jawabannya cuma satu dengan soal yang jawaban benarnya itu banyak. Itu sangat terasa aura kelas kita itu akan sangat berbeda. Dan yang menarik lagi adalah kepuasan gitu. Saya termasuk guru yang tidak suka ada anak yang tidak terlibat, Bu Dina. Saya nggak suka sekali gitu. Jadi saya harus pastikan semua anak itu terlibat. Nah, jadi caranya yang membuat itu tadi ya, membuat kelompok-kelompok dan nanti terus digilir. Pernah juga saya buat itu jadi semua yang digilir itu harus ke depan. Jadi salah juga poinnya juga ke kelompok, benar juga poinnya ke kelompok. Itu memang mau nggak mau dia itu kan kalau misalnya dia tidak fokus akan merugikan kelompoknya. Nah, itu kan nanti mendapatkan mendapat tekanan dari teman-teman yang lain kalau memang dia nggak fokus. Jadi kita kemasnya juga seperti itu. Pada saat penilaian kunjungan dari karena kami sekolah binaan itu juga saya buatnya seperti itu. Jadi memang pastikan setiap anak itu terlibat. Mengapa? Karena kalau di sekolah itu yang jadi pemeran utamanya kan siswa. Iya toh? Ya. Ada sekolah, ada guru, ada kurikulum, ada bantuan bos, segala macam, itu kan untuk siswa. Jadi sebenarnya kita sebagai guru harus merancang sedemikian rupa sehingga setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dengan menyenangkan. Kehadiran guru itu harus terbukti membawa dampak yang positif terhadap anak. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, inspirasi dari timur, dari sekolah kami di Papua Barat, bisa terbukti bahwa kalkulator itu akan menjadi teman anak dalam mencapai pemahaman atau mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya itu barusan udah closing statementnya Bu Chan. Oke. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian.